Shalom adik-adik, damai di hati. Ya, puji nama Tuhan, kembali lagi Enci Jin menjumpai adik-adik. Dan kali ini Enci mau bercerita lagi tentang firman Tuhan. Oleh karena itu Enci berharap bahwa semua adik-adik diberkati Tuhan, semua sehat, semua kuat, semua tetap menikmati keceriaan dan kegembiraan bersama mama, papa, kakak, adik yang ada di rumah. Oke, adik-adik, sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Oleh karena itu, semua sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu mau membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka kiranya Engkau berkuasa atas kami, berkati kami, sehingga kami dapat memahami, mengerti maksud firman-Mu Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak yang dikasihi tapi juga yang diberkati oleh Tuhan. Maka ini kami yang berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami. Amin. Oke, adik-adik, bacaan firman Tuhan kita kali ini adalah dalam kitab Lukas. Jadi Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 itu akan kita pelajari bersama di saat ini. Karena itu adik-adik, Enci akan bacakan untuk adik-adik semua bacaan firman Tuhan kita di saat ini dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Bunyi firman Tuhan seperti ini, Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita akan mempelajari bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, bercerita tentang Sakeus. Sakeus ini adalah orang yang tinggal di Yeriko dan dia dikenal sebagai orang yang kaya, adik-adik, karena pekerjaannya pada waktu itu adalah seorang kepala pemungut cukai. Pemungut cukai atau tukang tagih-tagih pajak, dan Sakeus ini juga dia banyak tidak disukai oleh banyak orang karena pada waktu itu dia juga saat menagih pajak, ada saat-saat di mana dia memeras, bahkan menuntut orang untuk membayarnya lebih dari yang seharusnya dibayarkan, adik-adik. Sehingga Sakeus dikenal sebagai orang yang tidak disukai oleh banyak orang dan karena pekerjaannya itu. Nah, pada suatu ketika, adik-adik, Yesus menuju ke kota Yeriko dan melintasi jalan, dan ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Tapi adik-adik, Sakeus penasaran, seperti apa sosok Yesus yang disebut-sebut pada waktu itu. Sehingga karena keinginannya untuk menjumpai Yesus, dia bersamaan dengan orang banyak, tapi dia tidak dapat melihat Yesus karena badannya yang pendek, seperti yang disaksikan oleh firman Tuhan. Sehingga adik-adik, karena badannya pendek, dia cari akal. Ternyata dia mendahului orang banyak, dan kemudian seperti yang adik-adik lihat, semoga terlihat adik-adik di gambar ini, Sakeus
mendahului orang banyak dan dia berusaha untuk memanjat atau dia naik di pohon ara, adik-adik. Ini adalah pohon ara, dia naik di pohon ara supaya dia bisa melihat Yesus. Dan seperti itu yang terjadi. Sehingga pada waktu itu adik-adik, Yesus adalah Yesus yang Maha Tahu. Sehingga dia tahu siapa yang punya kerinduan untuk melihat dirinya dan siapa yang berada di atas pohon. Dan seperti yang terlihat pada gambar yang berikut ini, nah, gambar ini menunjukkan bahwa Yesus telah melihat Sakeus berada di atas pohon. Sehingga Yesus katakan, "Sakeus, turunlah." Nah, dan dia akan menumpang di rumah Sakeus. Ini luar biasa, adik-adik. Ketika Yesus katakan demikian, maka Sakeus itu sangat gembira. Dia sangat senang bahwa Yesus mau menumpang di rumahnya. Dia turun dari pohon, tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Bahwa orang-orang di sekitar situ, dorang baku bisik, orang bilang, masa Yesus mau menumpang di rumahnya? Tidak masuk akal. Nah, semua orang sepertinya tidak setuju dan bersungut-sungut dengan peristiwa itu, dengan tawaran yang Yesus katakan. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu, adik-adik? Ternyata karena sukacita yang berlimpah-limpah yang dirasakan oleh Sakeus ketika berjumpa dengan Yesus, adik-adik. Apa yang Sakeus bilang, Pak Yesus? Sakeus bilang bahwa setengah dari miliknya akan ia berikan kepada orang miskin. Bukan hanya itu, dia bilang, Yesus, kalau seandainya ada yang dia peras, dia akan berikan kepada orang itu 4 kali lipat. Nah, luar biasa, adik-adik. Ini sukacita yang ia miliki ketika berjumpa dengan Yesus, maka itu mendorong dia untuk untuk merubah cara hidupnya. Sehingga itu yang dia katakan kepada Yesus. Nah, apa yang dikatakan Yesus ketika mendapatkan pengakuan dari Sakeus pada waktu itu? Dan Yesus katakan kepada Sakeus, kepada orang banyak pada waktu itu, bahwa hari ini telah terjadi keselamatan di rumahmu, di rumah Sakeus. Karena orang ini pun adalah anak Abraham. Luar biasa apa yang dikatakan oleh Yesus, karena Yesus sendiri melihat bahwa kesungguhan Sakeus untuk merubah cara hidupnya, adik-adik. Dan pada ayat terakhir dikatakan bahwa anak manusia datang untuk menyelamatkan orang yang hilang. Ini luar biasa, adik-adik, bahwa Yesus pun tidak menginginkan ada satu anak pun yang hilang dari ikatan keselamatan yang Tuhan adakan di dunia ini. Sehingga kepada kita semua melalui firman Tuhan ini mau diingatkan kepada kita bahwa seperti yang teralami oleh Sakeus, adik-adik. Ketika dia tahu bahwa Yesus akan melintasi daerah itu, maka dia dengan caranya dia berusaha, dia biar mau naik pohon, adik-adik, untuk baku dapat dengan Yesus, melihat seperti apa Yesus itu. Nah, itu juga contoh buat kita semua, adik-adik. Ada anak-anak yang so dengar mau penyampaian sekolah minggu, masih suka lebih baik bauni dibanding masa sekolah minggu. Masih lebih baik bermain dibanding mau pergi di sekolah minggu. Nah, ini coba contohkan kepada apa yang dilakukan oleh Sakeus. Padahal Sakeus itu cara hidupnya itu jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi toh dia punya kerinduan untuk menjumpai Yesus. Maka adik-adik tidak perlu memanjat pohon untuk berjumpa Yesus. Adik-adik tidak perlu berusaha sekuat tenaga untuk berjumpa dengan Yesus. Datang saja di tempat ibadah, datang saja di tempat adik-adik diundang oleh Tuhan untuk beribadah, maka adik-adik bisa berjumpa dengan Yesus. Bolehkah kira-kira adik-adik memiliki kerinduan seperti Sakeus? Dan adik-adik lihat bahwa ketika dia berjumpa dengan Yesus, ada sukacita yang luar biasa yang Sakeus rasakan, adik-adik. Sehingga dari sukacita yang dia miliki itu, itulah yang memotivasi dia untuk merubah cara hidupnya, itu adik-adik. Sehingga adik-adik juga, kalau adik-adik berjumpa dengan Tuhan dalam peribadatan, toh adik-adik rajin pergi di ibadah sekolah minggu, pergi di ibadah Rabu Gembira, anak sekolah minggu kolom, atau juga pergi di kolom-kolom di ibadah jemaat dengan orang tua adik-adik. Nah, dengan perjumpaan itu akan menghadirkan sukacita yang luar biasa, Pak adik-adik. Pasti adik-adik akan rasakan ada sukacita, ada kegembiraan, dan dari situ
adik-adik akan termotivasi atau terajak untuk menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang baik, anak-anak yang mau merubah cara hidup menjadi lebih baik lagi. Dari yang sebelumnya adik-adik malas masuk gereja, semua jadi rajin masuk gereja, malas berdoa, semua rajin berdoa, masih zaman nyau pa mama dem papa, semua merubah, aduh kita sudah mau manyau pa mama dem papa, karena dapi masuk sekolah minggu, ada dengar encik dia bilang, nih boleh kotek begitu, karena Tuhan yang tidak suka yang seperti itu. Atau masih suka bakalai dengan temang-tamang. Nah, semakin adik-adik rajin masuk gereja, pergi di ibadah, adik-adik semakin tahu apa yang adik-adik boleh beke dan apa yang tidak boleh. Nah, itu seperti yang dicontohkan oleh Sakeus, bahwa Sakeus berupaya untuk menjumpai Yesus, dan dari perjumpaan itu ada sebuah pertobatan yang terjadi, dan Yesus katakan bahwa ada keselamatan pada Sakeus pada waktu itu. Maka seperti itu juga tuh orang nih, adik-adik selalu mencari Tuhan, selalu punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Orang mau baku dapetin Tuhan di mana? Di tanpa ibadah, di doa-doa kita, dimanapun orang boleh berdoa, maka saat itu juga kita akan terus berjumpa dengan Yesus. Ketika kita selalu berjumpa dengan Yesus melalui ibadah dan doa, adik-adik, maka pasti ada sukacita bagi kehidupan kita, dan kita akan semakin diajarkan bagaimana menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang patuh, anak-anak yang dengar-dengaran. Maka kalau demikian, pasti kehidupan kita semua akan diberkati. Enci percaya bahwa adik-adik semua suka diberkati, bahwa adik-adik semua suka hidup di dalam Tuhan. Karena itu tetap cintai Tuhan, kasihi Tuhan, sebagaimana telah Tuhan contohkan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, bahwa Tuhan begitu menyayangi kita. Sehingga demikian juga lah kita lakukan, dan itu kita nyatakan di tengah kehidupan kita ketika orang berada di sekolah, berada di rumah, atau bersama dengan teman-teman. Supaya teman-teman yang lain boleh melihatlah seperti ini, anak-anak yang hidupnya di dalam Tuhan. Tidak ada satupun yang terhilang, karena Tuhan yang tidak suka ada anak-anaknya yang tercerai-beraikan, ya ada yang hilang. Tetap Tuhan mau cari. Tuhan suka semua anak-anak selalu hidup dalam kasih Tuhan. Tuhan mau cari anak-anak yang terhilang. Jadi ada anak-anak yang masih malas masuk sekolah minggu, mari masuk sekolah minggu, lebih rajin beribadah, supaya betul-betul orang selalu ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya adik-adik, dan selamat menikmati hari-hari anugerah Tuhan. Encik berharap bahwa adik-adik semua akan terus diberkati oleh Tuhan. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan saat ini kita akan berdoa untuk mengakhiri cerita firman Tuhan kita di saat ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh hikmat-Mu lah kami boleh belajar tentang firman-Mu, dan kami percaya hanya oleh kemampuan, hanya oleh kasih dan Roh Kudus-Mu lah yang akan membuat kami anak-anak-Mu untuk dapat melakukan setiap firman dan kehendak-Mu. Maka terjadilah seperti yang Engkau ingini. Ini kami yang bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian adik-adik untuk cerita firman Tuhan kita kali ini, dan shalom, Tuhan memberkati.